kasih Kak Zulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi dzikrihi tatanazzalul khairati wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasidu wal ghayat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad nuri kasari wa madadikal jari wajma'na bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Amma ba'du. Yang terhormat founder Santripedia Ustadz Jalaluddin As-Sabeti, kepada para asatid pemateri Ustadz Hendi Mahsulam, Ustadz Muhdar Hasan, dan terima kasih kepada semua peserta kajian baik yang offline maupun yang online. Kajian Ramadan ini kita lakukan selama di bulan Ramadan, insya Allah setiap sore hari jam 17.00 WIB. Kita buka pada hari ini, hari pertama kita berpuasa di bulan suci Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmat, memberikan maghfirahnya kepada kita semua yang selalu mengaji, yang selalu mencari ilmu agama Islam, yang selalu mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Kita buka pengajian posoan ya. Posoan itu dari kata puasa, itu bahasa Jawa. Posoan. Kita buka pada hari ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga nantinya insya Allah hari kedua, hari ketiga sampai penutupan di hari ke-27 Ramadan, insya Allah kita akan istiqomah mengaji dengan beberapa pemateri. Amma ba'du, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesempatan sehingga pada tahun ini kita kembali berjumpa dengan bulan yang penuh kemuliaan, bulan yang penuh rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan yang penuh dengan ampunan, bulan yang mendapat julukan Sayyidus Syuhur, penghulu dari segala bulan, yaitu bulan Ramadan. Hal ini memang tentu karena di dalamnya banyak sekali keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang mukmin, sehingga kita semua selalu menantikan datangnya bulan ini. Dalam satu riwayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, andai kata kalian tahu apa yang ada di dalam Ramadan daripada keutamaan-keutamaan, fadilah-fadilah, niscaya kalian akan memohon kepada Allah agar setahun penuh dijadikan bulan Ramadan semuanya. Terlebih di dalam malam pertama bulan Ramadan kemarin, bahwasanya banyak sekali keutamaan-keutamaan yang mana melebihi keutamaan-keutamaan di hari-hari yang lain. Pada malam pertama disebutkan dalam kitab Durratun Nasihin, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila malam pertama bulan Ramadan, maka Allah akan berkata, siapa yang mencintaiku maka aku akan mencintainya, siapa yang mencariku aku akan mencarinya, dan siapa yang memohon ampun kepadaku aku akan mengampuninya karena hormatku kepada Ramadan. Kemudian Allah menyuruh malaikat kiraman katibin untuk mencatat seluruh kebaikan orang-orang mukmin di bulan Ramadan. Kemudian ini terjadi pada malam pertama bulan Ramadan. Kemudian Allah menyuruh supaya malaikat tersebut tidak mencatat keburukan-keburukan mereka, dan Allah akan menghapus dosa-dosa mereka yang telah berlalu. Maka ada salah satu riwayat bahwasanya suatu ketika baginda Nabi Muhammad SAW
hendak berkhutbah Jumat. Beliau naik ke atas mimbar 1 langkah, kemudian beliau mengaminkan, amin. Kemudian naik lagi 1 langkah, 1 tingkat, kemudian beliau bersabda, amin. Kemudian naik lagi sampai ketiga, kemudian beliau bersabda, amin. Para sahabat yang mendengar khutbah beliau ini terheran. Tidak ada yang berdoa, kenapa Nabi Muhammad SAW mengaminkan doa tersebut? Padahal tidak ada orang. Para sahabat tidak tahu. Kemudian Nabi Muhammad melangsungkan khutbahnya. Selesai khutbah, para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, bagaimana mungkin panjenengan selalu mengaminkan doa 3 kali, padahal tidak ada yang berdoa tatkala panjenengan membaca doa tersebut, membaca amin. Nabi Muhammad SAW bersabda, wahai para sahabatku, telah datang barusan waktu saya mau khutbah itu malaikat Jibril, seorang makhluk Allah, malaikat Allah, menjadi pimpinan daripada malaikat-malaikat Allah. Beliau datang kepadaku seraya berdoa. Yang pertama, doa ini enggak bagus ya. Jadi kalau kita mendengar doa ini, semoga kita tidak termasuk yang didoakan oleh malaikat Jibril, karena malaikat Jibril ini datangnya langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian menyampaikan kepada Rasulullah, orang yang paling mulia yang berdoa, malaikat, makhluk yang paling mulia di antara malaikat, yang menjawab amin ini adalah sebaik-baik manusia, sebaik-baik para nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita tidak termasuk di bagian doa ini. Ada 3 doa. Yang pertama, semoga celaka. Semoga celaka. Doanya ini luar biasa ya. Kalau kita didoakan ciloko, waduh, naudzubillah min dzalik. Kalau kita dikasih cilok, mau ya. Kalau dikasih ciloko, naudzubillah min dzalik. Semoga celaka orang yang mendengar namamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi dia tidak membaca salawat. Ketika mendengar nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang tersebut diam, orang tersebut merasa tidak ada orang yang mengatakan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia masih HP-an, dia masih belajar, dia masih melakukan hal-hal yang mana dia tidak menjawab sholawat, kecuali di waktu-waktu sholat dan hal-hal yang memang di situ harus fokus ya, seperti ibadah sholat ya. Kemudian Nabi Muhammad menjawab dengan doa amin. Jadi sungguh celaka orang yang ketika disebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia diam saja, tidak menjawab Allahumma shalli wa sallim wa barik. Dia diam saja. Ini didoakan celaka sama malaikat Jibril alaihi salam. Maka Nabi Muhammad menjawab amin. Yang kedua, sungguh celaka orang yang mempunyai kedua orang tua yang masih hidup, tetapi orang tuanya disia-siakan. Ini Nabi Muhammad juga menjawab dengan doa amin. Jadi termasuk orang yang celaka, punya bapak, punya ibu ya. Apalagi yang sudah tua renta, sudah sakit. Naudzubillah, jangan sampai mereka dua-duanya ini disia-siakan. Jadi ada salah satu alkisah bahwasanya ada seorang sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bernama Alqamah. Sahabat Alqamah ini adalah sahabat yang rajin, sahabat yang taat kepada Allah, kepada Rasulullah. Beliau rajin ibadah, beliau berbakti kepada orang tuanya. Tatkala beliau ini menikah, mempunyai seorang istri, perhatiannya terhadap ibunya ini mulai berkurang. Jadi sahabat Alqamah ini mulai mendahulukan istrinya daripada ibunya, ibu yang telah melahirkannya. Tatkala ibunya masak, istrinya masak, yang dicicipi pertama kali adalah masakan daripada istrinya. Sehingga ibu melihat situasi semacam itu terus menerus ya. Si suami anaknya ini terlalu mendahulukan istrinya daripada ibunya. Akhirnya suatu saat sampai sang ibu ini marah sampai karena kejadiannya berlalu terus menerus. Walhasil sang ibu marah dalam pikirannya, dalam benaknya, sampai terucap dalam lisannya, sudah sekarang tidak ada namanya Alqamah di dalam hati. Insyaallah, alhamdulillah, seorang ibu
sampai berkata semacam itu. Tidak ada nama Alqamah di dalam hadis. Tidak. Ibunya akhirnya beliau tinggal sendirian, sang anak sama istri ini tinggal berdua ya. Suatu saat Alqamah ini mengalami sakit, dan sakitnya ini adalah sakit yang sakaratul maut, sakit yang mana beliau ini mau menjemput ajal, mau dijemput oleh tamu istimewa, yaitu siapa mencabutnya Pak? Malaikat Israel. Jadi ketika beliau ini nazak, Masya Allah, beliau nazak ini susah banget, sampai beberapa jam, sampai beberapa hari tidak bisa keluar rohnya. Masya Allah, diceritakan di dalam satu riwayat bahwasanya paling ringannya siksa kubur ya, paling ringannya siksa kubur itu ibarat ada durinya salah ya, itu dimasukkan ke mulut sampai ke perut terus sampai sampai ke lubang kubur, sampai terus. Kemudian ditarik lagi, nah, dimasukkan lagi, ditarik lagi, dimasukkan lagi, ditarik, semacam itu. Ini adalah paling ringannya siksa kubur. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih punya orang tua, kita masih punya ibu bapak. Kalau sudah mereka meninggal dunia, jangan lupa untuk terus mendoakan beliau, sambung silaturahmi kepada saudara-saudara ayah ibu bapak kita. Nah, lanjut cerita. Kemudian Alqamah ini merasa kesakitan, beliau tidak bisa nazak melepas rohnya. Para sahabat berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menghadap beliau, ya Rasulullah, ini ada sahabat kita, sahabat Alqamah, beliau tidak bisa nazak. Maka Nabi bilang, kenapa kok bisa sulit untuk nazak? Kemudian Rasulullah berkata, apakah ada orang tua daripada Alqamah? Ibunya Alqamah apakah masih ada? Iya Kanjeng Nabi, beliau masih ada. Beliau hidup sebatang kara. Beliau tinggal sendirian di desa. Oke, kalau begitu jenengan para sahabat sekarang ke rumahnya ibu Alqamah, mintakan ridho untuk Alqamah. Dia ini merasa kesulitan karena mempunyai salah kepada orang tuanya, belum mendapatkan ridho daripada ibunya. Tatkala walhasil para sahabat ini mendatangi rumah sang ibunya Alqamah, sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian tatkala ditanya assalamualaikum, pertama kali masuk dijawab sama sang ibu waalaikumsalam. Kemudian sahabat berkata, wahai ibu, panjenengan ibunya Alqamah, apakah benar? Benar. Kenapa? Alqamah sekarang lagi sakaratul maut, katanya sang ibu. Saya tidak peduli. Alqamah sudah tidak ada di dalam hatiku, sudah saya hapus dari memori. Dia sudah bukan termasuk anakku. Saya nggak ridho punya anak namanya Alqamah, katanya sang ibu. Ibunya sambil marah mengingat dulu masa lalunya tatkala dia manten anyar, menikah pertama kali, ternyata yang dipedulikan adalah istrinya. Tidak sama sekali memuliakan ibunya, kecuali hanya sedikit, sehingga ibu sampai tersinggung hatinya, sampai berkata tidak ada namanya Alqamah di dalam memoriku, di dalam hatiku. Akhirnya sahabat ini melaporkan apa yang disampaikan oleh ibu Alqamah kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad kemudian nggak habis pikir ya, karena beliau seorang nabi yang cerdas, yang fatanah, yang mempunyai sifat-sifat yang mulia. Beliau berkata, katakan kepada ibu kalau Alqamah tidak mendapatkan ridho panjenengan, maka Alqamah saat ini akan kita bakar. Para sahabat, ambillah kayu bakar. Bilang sama ibu Alqamah, ini tujuannya adalah untuk bukan untuk membakar Alqamah, tapi semacam untuk bahasa Jawanya itu meden-medeni ya, supaya sang ibu meridhoi daripada anaknya. Karena Nabi nggak mungkin membakar sahabatnya. Kalau mungkin memang benar sang ibu tidak memberikan ridho kepada anak, ya mungkin bisa jadi dibakar. Karena bagaimana sakitnya nazak nggak keluar, dan bagaimana siksa setelah dia mati di akhirat nanti ketika tidak mendapat ridho daripada orang tua.
maka siksa dunia bakar itu tidak melebihi sakitnya masih sakit daripada siksa akhirat. Tapi tujuannya Nabi adalah untuk menggentak sang ibu. Akhirnya para sahabat berkata, wahai ibu, saya mendapat salam dari baginda Nabi Muhammad SAW bahwasanya Alqamah saat ini dia tidak mendapat ridho dari jenengan. Beliau saat ini nazak, di akhir nazaknya kesulitan, Nabi mengutus untuk membakar anak panjenengan, yaitu sahabat Alqamah. Saat itu sejengkel-jengkel ibu, orang tua ya, tatkala mendengar anaknya mau dibakar, dia menangis. Dia teringat masa kecilnya, saat masa-masa kecil lucu-lucunya anaknya ini, sang anak. Dia melihat, ya Allah, dulu saya menyapai anak pertama, satu-satunya ini anak Alqamah ini. Beliau lucunya, taatnya sama ibu ya. Dia akhirnya nggak tega anaknya akan dibakar oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi walaupun ibu sudah marah, orang tua sudah marah, ini nggak akan tega terhadap anaknya. Kalau anaknya mendapatkan bala bencana daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya sang ibu melepaskan keriduannya. Baiklah, saya ridho terhadap anak saya Alqamah. Saat itu sahabat ini kembali kepada Nabi. Alhamdulillah disampaikan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah Alqamah meninggal dengan mudah saat mendapat ridho daripada sang ibu. Dia meninggal dalam keadaan husnul khatimah, mendapatkan ridho daripada Allah, Rasul, dan kedua orang tuanya. Tapi prosesnya yang sangat lama ya. Jadi mendapat ridho orang tua butuh proses seperti itu dia. Karena sewaktu hidupnya dia tidak birrul walidain, dia hukukul walidain, tidak berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian yang kembali kepada tadi penjelasan yang pertama, ada 3 perkara yang mana ini doanya malaikat Jibril yang datangnya dari Allah yang diaminkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga adalah sungguh celaka, sungguh ciloko. Kalau tak kasih cilok ya mau ya. Kalau dikasih kecelakaan, didoakan jelek, kita naudzubillah min dzalik, tsumma naudzubillah min dzalik. Sungguh celaka seseorang yang masuk menemui bulan Ramadan, kemudian dia keluar daripada bulan Ramadan masuk pada bulan Syawal, yaitu hari raya Idul Fitri, sementara dosa-dosanya tidak dihapuskan oleh Allah. Sungguh celaka orang mukmin yang masuk di bulan Ramadan, kemudian dosa-dosanya ini tidak dihapuskan semuanya sama Allah. Dia masih tersisa dosa. Padahal di bulan Ramadan ini banyak kucuran rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap malam, di setiap malam-malam Ramadan, banyak sekali rahmatnya Allah diturunkan kepada hamba-hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat, semua malaikat ya, yang bertugas, yang tugasnya berzikir, bertasbih, membawa arsy, semuanya pada waktu bulan Ramadan tugasnya hanya satu. Tugasnya hanya membacakan istighfar, mendoakan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekalipun kita umat Nabi Muhammad tidak membaca istighfar, sementara kita itu berada di bulan Ramadan, kita akan mendapatkan istighfar daripada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita alhamdulillah bersyukur masuk bulan Ramadan, ini belum puasanya ya, belum qiyamul lailnya, kita masuk saja dengan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Rasul, kita sudah diminta akan ampun oleh para malaikat, semua malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sungguh rugi, sungguh celaka orang yang keluar dari bulan Ramadan sedangkan dosa-dosanya masih tersisa, masih ada. Naudzubillah min dzalik. Para hadirin, para hadirat, mustami'in, mustami'at, syahidin, syahidat yang menyaksikan di live streaming Santripedia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita awali ya ngaji di awal ini hari pertama bulan Ramadan dengan mengingat keutamaan bulan Ramadan.
maka bagaimana kita bisa mendapatkan rahmat Allah ya, bagaimana mendapatkan maghfirah Allah, mendapatkan kebaikan di 10 hari pertama bulan Ramadan, di 10 hari kedua, 10 hari ketiga, sehingga kita nanti meninggalkan Ramadan dalam keadaan bersih sebagaimana bayi yang baru lahir. Amin Allahumma amin. Nanti insya Allah kita ngajinya ya, ngajinya itu setiap sore ya insya Allah. Nanti kitab panduannya insya Allah saya akan memakai kitab Hujjah Ahli Sunnah wal Jamaah. Untuk waktunya saya insya Allah pakai kitab Hujjah Ahli Sunnah wal Jamaah karangan daripada Syekh Al-Alamah Kiai Haji Ali Maksum daripada Jawa Tengah. Insya Allah kita pakai panduan itu. Kenapa? Karena akidah ini menurut saya ini sangat penting ya, akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Kita kalau akidahnya sudah salah, maka sholatnya, ibadah, puasa yang lain juga akan salah. Maka kita harus benahi dulu akidah. Nanti pemateri-pemateri yang lain juga akan memberikan materi, terserah beliaunya ya. Yang penting saya harap kepada para peserta yang sudah menyaksikan di live streaming Santripedia ini untuk terus hadir. Insya Allah kita setiap jam 5 sore kita ada kajian Islami semacam ini ya. Amin Allahumma amin. Sebelum saya akhiri, marilah mungkin ada yang bertanya mungkin sebelum saya akhiri. Hari pertama spesial tanya jawab. Monggo gratis. Ada yang bertanya silakan di chat, tidak apa-apa. Tafadhalu, silakan yang mau bertanya. Selanjutnya mungkin nanti insya Allah langsung kajian, tidak usah pergaulan moderator, insya Allah langsung kajian. Jadi diharapkan untuk semua yang hadir, yang menyaksikan live streaming Santripedia untuk menyimak ya kajiannya, menyimak, dan ini insya Allah ada di video Santripedia, bisa disimak kajian-kajian daripada di bulan Ramadan. Amin Allahumma amin. Penting sekali ya, kita bulan Ramadan ini penting sekali mengetahui ilmunya puasa di bulan Ramadan. Nah, sedikit yang akan saya sampaikan ya, di akhir ini menunggu buka BIP saya di daerah Malang ini, daerah Malang Jawa Timur, masih belum adzan. Sedikit akan Ana sampaikan ya, bahwasannya di bulan Ramadan ini kita kuatkan niat kita ya, niat kita baca, kita baca, kita mantapkan dalam hati ya, kita niat untuk berpuasa, beribadah kepada Allah, meninggalkan maksiat ya, senantiasa mengikuti Nabi Muhammad SAW. Ini harus kita senantiasa, setiap malam, setiap hari, setiap waktu. Para hadirin yang dimuliakan Allah wal hadirat, bahwasanya di bulan Ramadan ini sunnah-sunnah, yaitu misalkan ketika berpuasa yaitu dengan kurma kemudian air putih. Nah, sebelum makan apapun itu yang kita laksanakan. Oke. Kita akhiri kajian pada sore hari ini. Hadanallah wa iyyakum. Apabila ada salah kurangnya dari Ana, dari saya, mohon maaf sebesar-besarnya. Mari kita berdoa. Ya Allah, semoga semuanya yang hadir diberikan kesehatan, ilmu yang bermanfaat, barokah. Kedua orang tua kita diberikan sehat walafiat. Kita mendapatkan rahmat, maghfirah di bulan Ramadan, bulan yang mulia ini. Amin Allahumma amin. Allahumma ya Fatah ya Fatah ya Fatah, iftah alaina wa ala auladina wa talamidina wa ala jama'atina futuhal arifin bihaqqi rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Bisiril Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.